أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang baik ini kita akan lanjut pelajaran tentang kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah. Ya, sudah lama kita tidak lanjut pelajarannya. Ya, tentang metode atau manhaj golongan yang selamat. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan manhaj golongan selamat, tanda-tandanya, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena golongan selamat ini atau firqatun najiyah ini adalah hal yang sangat penting diketahui oleh kaum muslimin. Bagi orang yang ingin mempelajari Islam dengan Islam yang sahih, hendaklah memahami apa itu firqatun najiyah. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tidak panjang, tidak tuntas, karena memang luas sekali penjelasan tentang golongan yang selamat, tapi minimal dapat memberikan info, masukan dan pencerahan untuk kita tentang apa itu golongan yang selamat. Nah, sekarang bab yang kita akan bahas adalah man hiya at-taifatul mansurah. Man, siapakah dia itu at-taifah, kelompok al-mansurah yang ditolong atau yang mendapatkan pertolongan. Jadi kita mengenal yang pertama adalah firqah najiyah. Sekarang kita diperkenalkan lagi dengan istilah at-taifah mansurah. Dan judulnya pun mengundang keinginan tahu kita tentang apa itu manhiya at-taifah mansurah. Siapakah itu kelompok yang diberikan pertolongan, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab ketidaktahuan kita tentang apa itu at-taifah mansurah, sebaiknya kita akan bacakan dulu dalil-dalil, baik itu di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun nanti hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sendiri telah menyebutkan dalam beberapa ayat ada sebutan atau ada penyebutan tentang orang atau kelompok yang ditolong oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa laqad, dan sungguh-sungguh, arsalna, kami telah mengutus sebelum kau rusulan, beberapa orang rasul, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus sebelum engkau beberapa orang rasul ila kaumihim, kepada kaum mereka. Kemudian faja'u, lalu mereka para rasul itu datang, hum, kepada mereka, kepada para kaumnya,
atau kepada umatnya masing-masing itu bil bayinat, dengan membawa keterangan-keterangan, dengan membawa penjelasan-penjelasan. Fantaqomna, maka kami berikan hukuman, kami berikan siksaan, ya minal ladina ajramu, kepada sebahagian orang-orang yang berbuat dosa. Fantaqomna, kami berikan hukuman, kami berikan siksaan kepada sebahagian orang-orang yang berbuat dosa karena mereka telah mendustakan, karena mereka telah meragukan, karena mereka telah menentang, melawan rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan tersebut. Sudah banyak contoh bagaimana Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang berdosa di antara kaumnya para rasul itu lantaran mereka mendustakan, mengingkari, mengkufuri para rasul yang datang kepada mereka itu dengan membawa keterangan-keterangan. Nah, ini kita ambil. Wa kana, dan adalah haqqan, hak, kewajiban alaina bagi kami, kata Allah, nasrul mu'minin, untuk memberikan pertolongan kepada al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi menolong orang-orang beriman itu adalah merupakan hak Allah, merupakan kewajiban bagi Allah sebetulnya. Dan dari sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Ibrahim, dari sejak zaman Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya, zaman Nabi Ibrahim orang-orang yang beriman bersamanya, dan seterusnya. Setiap nabi yang di situ ada orang-orang beriman, maka Allah memberikan pertolongan kepada mereka ketika Allah mengirimkan azab, ketika Allah mengirimkan siksaan kepada kaum masing-masing nabi tersebut, karena mereka di antara kaumnya ada yang mendustakannya dan mengingkarinya. Nah, orang-orang yang beriman bersama nabi-nabi itu, bersama rasul itu, Allah selamatkan, Allah tolong dari azab Allah. Nah, jadi ada kalimat di sini adalah merupakan kewajiban bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah dari sejak zaman bahula, sudah zaman dahulu, dari zaman nabi-nabi sebelum nabi kita, sudah ada orang-orang, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang ditolong oleh Allah, yaitu pertama di sini adalah dari siksaan, dari azab Allah yang Allah timpakan kepada umat yang membangkang. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Inna, sesungguhnya kami, la, benar-benar, nansuru, akan menolong, benar-benar kami akan menolong rusulana, para rasul kami, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya para rasul yang ditolong oleh Allah, tapi juga orang-orang yang beriman. Dan Allah menolong itu fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini, yaitu dengan Allah istiqomahkan mereka di atas ajaran para nabi mereka. Allah selamatkan mereka dari siksaan di dunia ini. Allah selamatkan mereka dari gangguan, dari cemoohan orang-orang kafir. Nah, itulah Allah memberikan pertolongan bukan hanya kepada para rasul, tapi juga kepada orang-orang yang beriman bersama para rasul itu. Dan juga bukan hanya di dunia ini, bahkan wa yauma yaqumul ashhad, dan juga pada hari tegaknya para saksi, yaitu nanti di hari kiamat. Allah akan tolong orang-orang yang beriman dari pedihnya siksaan di dalam neraka. Allah akan tolong mereka dari sulitnya nanti hari perhitungan. Nanti akan Allah tolong mereka dari berbagai macam kesusahan, kesulitan pada hari kiamat. Nah, itulah janji Allah. Apalagi di sini penggunaan kalimat menolong ada dua taukid, inna, menggunakan inna, dan menggunakan lam taukid. Sesungguhnya kami benar-benar, ini menunjukkan kesungguhan Allah, ketegasan Allah untuk menolong para rasul dan juga orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah di dunia ini, supaya kita diberikan kekuatan iman, supaya kita bisa istiqomah dalam keimanan kita, begitu juga nanti kita ditolong dari pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur,
kita ingin ditolong oleh Allah nanti pada hari kiamat, diselamatkan dari azab neraka dan seterusnya, kita harus meletakkan diri kita menjadi orang-orang yang beriman. Jadi kalau pengen ditanya, siapakah itu Taifah Mansurah? Ya, jawabannya sederhana, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, sesuai dengan dua ayat ini, yaitu di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum tadi dan surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ya, dan ya sekali, yauma pada hari tidak akan berfaedah bagi orang-orang zalim, yaitu ma'ziratuhum, uzur atau permintaan maaf mereka. Dan mereka orang-orang zalim itu akan memperoleh laknat dan akan menempatkan tempat yang buruk, yaitu di neraka. Itulah dalil yang menjelaskan bahwa ada nanti orang-orang yang diberikan pertolongan, ada nanti kelompok orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia atau nanti di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan ya orang-orang tersebut. Bahkan Allah janjikan, ya, Allah akan menolong, ya, dengan syarat tapinya. Allah mengatakan dalam Quran surat Muhammad, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadi khitabnya yang diajak bicara yaitu adalah orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, in jika tansuru kalian menolong Allah, jika kalian menolong Allah, menegakkan agamanya, mengimani, membenarkan Rasulnya, membenarkan semua yang diucapkan Allah dan juga oleh Rasulullah, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya dan seterusnya. Jika kalian menolong Allah, yaitu dengan tadi melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dan seterusnya, juga menolong menegakkan agama Allah, membela agama Islam di sini dari kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang munafik, dan kalian membela agama Allah, maka kelak kata Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Jadi kalau kalian menolong menegakkan agama Allah, ya, kalian meninggikan kalimat Allah, maka kelak Allah akan yansurkum, Allah akan menolong kalian. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kalau kita ingin termasuk At-Taifah Mansurah, kita ingin termasuk kelompok yang ditolong oleh Allah, baik dunia atau nanti di alam kubur atau nanti di hari kiamat, adalah kita menolong dulu menegakkan agama Allah. Dan jangan ragu, ya, jangan bimbang dalam menolong menegakkan agama Allah. Awali dari diri sendiri, kemudian ajak keluarga, istri dan anak-anak, kemudian orang-orang yang terdekat dari kerabat, atau siapa orang yang mau diajak untuk menegakkan agama Allah. Nah, dengan itulah nanti Allah akan menolong kalian, dan bahkan wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan, mengokohkan, yaitu aqdama, langkah-langkah kaki kalian. Kita akan tegar, kita akan kokoh, kita akan berada istiqomah di atas jalan Allah sampai akhir hayat kita, sampai tarikan nafas yang terakhir, sampai berhentinya detak nadi kita yang paling terakhir dan seterusnya. Ya, maka sebab itu jangan ragu untuk menolong agama Allah jikalau kita ingin termasuk At-Taifah Mansurah. Nah, jadi kembali di sini bahwa siapakah At-Taifah Mansurah? Maka jawaban sederhana adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berusaha menegakkan, orang-orang yang berusaha membela, orang-orang yang berusaha memperjuangkan agama Allah tanpa takut terhadap celaan orang yang mencela, tanpa khawatir akibat yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak menyepakatinya. Jadi kita mengenal nanti orang-orang yang berjuang di atas jalan Allah itu tidak pernah sepi, tidak pernah luput dari gangguan-gangguan, dari celaan-celaan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Nah, itulah di antara dari Al-Quran yang menerangkan kepada kita bahwa At-Taifah Mansurah itu ada, dan Allah sudah menyebutkan, Allah telah menjanjikan di dalam ayat-ayat bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Nah, tetapi di situ Allah selalu menegaskan kalimat pemberian pertolongan itu kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian sekarang dalil dalam hadis. Yang pertama adalah
sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari As-Sauban, ya, dari Sauban sahabat Nabi, dengan lafaz wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqqi la yaduruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya, la tazalu, senantiasa ada, ta'ifatun, beberapa kelompok atau sekelompok orang, segolongan orang, min dari umatku, senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku, zohirin, yang mereka itu zohir, nampak jelas, kelihatan, alal haqi, di atas kebenaran, baik itu dalam berbicara, baik itu dalam berpenampilan, dalam berakidah, jelas alal haq, di atas kebenaran. Mereka tidak menyembunyikan kebenaran yang mereka yakini. Mereka menampakkan zohir. Kemudian la yadurruhum, tidak akan membahayakan, tidak akan memudorotkan hum, mereka. Siapa yang tidak membahayakan mereka? Man, orang-orang yang khadala, orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang menghinakan hum, mereka. Hatta ya'tiya, sampai datanglah, ya amrullah, yaitu urusan Allah, yaitu sampai datang hari kiamat. Ya, jadi Allah, ya, dengan lewat Rasulnya sudah menjelaskan bahwa akan selalu ada, ya, orang-orang yang mereka itu jelas di atas kebenaran, tidak ragu menampakkan kebenaran, tidak malu menunjukkan identitasnya dia sebagai seorang muslim, ya. Dan itu berlaku, ya, buat orang-orang yang memang bertujuan menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Ya, sampai hari kiamat akan ada orang-orang seperti ini. Ya, akan selalu ada, karena hatta ya'tiya amrullah. Kalau di dalam hadis yang lain, hatta taqumas sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Ya, orang-orang yang menentang, orang-orang yang berseberangan, ya, dengan mereka, ya, dan makanya mereka menghina, mereka merendahkan, mereka mencela, ya, berikan gelar-gelar yang buruk, gelar-gelar yang jelek, ya, itu tidak membahayakan mereka sedikit pun. Mereka tetap istiqomah di atas kebenaran. Nah, apakah kita bisa seperti itu? Ya, semoga dan mudah-mudahan, ya, Allah menempatkan kita sebagai orang-orang yang tegak, ya, orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran. Nah, kalau kita pengen di atas kebenaran, kita harus belajar dulu tentang kebenaran. Karena orang nggak mungkin bisa istiqomah, ya, di atas kebenaran kalau dia tidak tahu yang benar. Karena banyak orang istiqomah merasa dirinya di atas kebenaran, padahal di atas kebatilan. Banyak orang yang, ya, karena tidak pernah mempelajari Al-Quran, tidak pernah mempelajari hadis-hadis Nabi, ya, kemudian dia merasa dirinya itu sudah benar, memperjuangkan apa yang disangkakannya itu, apa yang didugaannya adalah kebenaran, dan dia memperjuangkan sama mati. Padahal dia tidak di atas kebenaran, tapi dia di atas kebatilan. Makanya kita kalau ingin tegar di atas kebenaran, belajar dulu apa itu kebenaran, pelajari apa itu Al-Quran, apa itu hadis-hadis Nabi, dan itu pun harus dipahami dengan pemahaman kaum salafus soleh, ya, yang terdahulu. Apakah itu Rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang meniti jejak di atas jalan mereka. Nah, baru kalau kita sudah yakin, pertahankan itu, ya. Dan itu tidak mudah, ya, karena kalau seandainya kita berada di atas kebenaran dan kita yakin di atas kebenaran karena memang itu dasarnya, ada dalilnya, ada hujahnya dari Al-Quran Sunnah, ya, maka pada saat ada orang mengganggu kita, merendahkan kita, membuli kita, maka tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Nah, ini sebagaimana juga sudah diingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ala, wajib ataskum kalian untuk anfusakum, menjaga diri-diri kalian. Jagalah diri kita dari kesesatan, jagalah diri kita, ya, dari berbagai macam ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang di luar ajaran Islam. Jaga diri kita,
Dan kita bisa menjaga itu dengan ilmu. Kita bisa menjaganya itu dengan keimanan. Nah kemudian kata Allah selanjutnya ini kita ambil, la yadurru, tidak akan membahayakan kalian, tidak akan memudaratkan kalian. Siapa? Mandola, orang-orang yang sesat. Tidak orang-orang yang sesat, orang-orang yang mengikuti jalannya orang kafir, orang musyrik, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang komunis, ya mereka, karena mereka berada di atas kesesatan, mereka tidak akan membahayakan kalian. Syaratnya idza tadaitum, apabila kalian telah mendapat hidayah, apabila kalian telah mendapat petunjuk. Jadi kalau kita benar-benar sudah dapat petunjuk, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, di antara kalangan orang-orang yang sesat, tidak akan membahayakan kita. Tidak akan kita ini terpengaruh, tidak akan kita ini berubah warna, tidak akan mungkin kita berubah rasa, ya, di dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama kita. Syaratnya kalau sudah dapat hidayah. Jadi kalau orang dikit berubah misalnya, sederhana karena belum dapat hidayah, belum yakin dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, belum yakin dengan kebenaran manhaj salaf, makanya suka berubah-ubah. Ya, bukan hanya orang-orang yang awam, tapi juga kadang-kadang ada orang-orang yang merasa dirinya berilmu, iya, tetapi suka mudah berubah haluan, suka dengan segera berubah prinsip, ya, karena tadi hidayah, ya, belum menyapa sampai ke relung hati yang paling dalam. Jadi kita kalau dapat hidayah, orang-orang yang berada di sekitar kita dari kalangan orang-orang yang sesat, apapun itu pemahamannya, apapun itu ajarannya, apapun sektenya, itu tidak akan membahayakan kita. Tidak ada mudarat buat kita sedikit pun. Kita tetap akan teguh di atas keyakinan, ya, agama kita yang benar. Ya, mudah-mudahan dipahami itu. Ya, nah itulah ya at-taifah mansurah. Ya, yang pertama ya dari hadis. Jadi tidak senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang mereka itu tampak jelas ya berada di atas kebenaran. Kelihatan dari ucapannya, kelihatan dari penampilannya, kelihatan dari akidahnya, kelihatan dari sikap dan seterusnya. Dan kemudian orang-orang yang merendahkan, menghina, mencemooh, memusuhi, membuli mereka tidak akan membahayakan diri mereka dan keberadaan golongan selamat ini sampai datang, yaitu urusan Allah, yaitu hari kiamat. Begitu juga hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Qurrah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, idza fasada ahlus syami fala khaira fikum wa la tazalu ta'ifatu min ummati mansurun la yaduruhum man khadalahum hatta taqumas saah. Sahih rawahu Ahmad. Idza apabila fasadat, apabila telah rusak akidah, ibadah, akhlak, yaitu penduduk negeri Syam, maka tidak ada lagi kebaikan pada kalian. Barometernya ya salah satunya adalah negara Syam. Ya, kalau sudah rusak di sana, ya akidahnya sudah rusak, akhlaknya, maka di tempat-tempat lain di antara kaum muslimin tidak ada lagi kebaikan. Wala tazalu ta'ifatu min ummati, maka senantiasa ada, la tazalu senantiasa ada, ta'ifatun sekelompok orang, min ummati dari umatku, mansurin yang mereka itu ditolong, yang mereka itu diberikan pertolongan oleh Allah, la yadurruhum, tidak akan membahayakan hum mereka, man khadalahum orang yang merendahkan atau menghina mereka, hatta sehingga taqumas saah sampai tegaknya hari kiamat. Nah, jadi hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Qurrah ya bin Iyas, ya, Rasul bersabda, idza fasada ahlus syam fala khaira fikum wa la tazalu ta'ifatu min ummati mansurin la yaduruhum man khadalahum hatta taqumas saah. Jadi artinya ya Rasul bersabda, apabila telah rusak penduduk Syam, yaitu akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ya dari sisi agamanya sudah rusak, ya, maka tidak ada lagi kebaikan pada kalian. Jadi pada umat-umat yang lain tidak ada lagi kebaikan. Pada umat Islam di tempat lain tidak ada kebaikan. Karena itulah barometernya. Ya, kebaikan
ya akan hilang ketika negeri Syam sudah rusak, yaitu ya agamanya. Wala tazalu, dan senantiasa ada taifatun, sekelompok orang min ummati, di antara umatku, ya selalu akan ada, makanya sampai nanti hari kiamat, yaitu umatku yang mansurin, yang diberikan pertolongan oleh Allah, yang ditolong oleh Allah. La yaduruhum, tidak akan membahayakan hum mereka. Siapa? Man khadalahum, orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang menghinakan ya mereka, hatta sehingga takum as-saah, sampai tegaknya yaitu as-saah, hari kiamat. Ya, jadi kembali dalam hadis ini bahwa ya yang namanya Taifah Mansurah, yang namanya kelompok yang diberikan pertolongan oleh Allah itu senantiasa ada. Ya, orang-orang yang menghina, mencela, memusuhi, menentang, ya mereka tidak akan membahayakan mereka sedikit pun. Sampai kapan keberadaan mereka? Sampai tegaknya hari kiamat. Ya, maka ya kita lihatlah tentang kehebatan agama ini. Ya, Allah telah menjamin ya keabadian, kelestarian agama ini dengan keberadaannya ya sekelompok orang atau orang-orang yang mereka itu istiqomah, yang mereka itu nampak jelas di atas kebenaran, membela agama Allah, membela kemurnian, yaitu ajaran agama Allah yang berdasarkan dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, orang-orang yang berseberangan, bertentangan dengan mereka tidak membahayakan ya mereka sedikit pun, karena mereka sudah kenyang. Ya, karena sudah banyak contoh-contoh dari para kaum salaf terdahulu, bagaimana mereka itu dicela, bagaimana mereka itu ditentang ya oleh ya orang-orang orang-orang yang hidup semasa dengan mereka. Ya, jadi banyak sekali orang-orang. Ya, Rasulullah sendiri kan mengalami bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah ketika ia mengembangkan ajaran Islam. Ketika Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, betapa beratnya Nabi sampai Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu juga para sahabat. Begitu juga kita kenal ada Sa'id bin Al-Musayyab, seorang tabi'in, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad, kemudian lagi Imam Al-Bukhari, Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Hazm, Khatib Al-Baghdadi, kemudian juga Ibnu Jauzi, kemudian Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Kita kenal juga Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir, Saleh bin Mahdi Al-Muqbil, Muhammad bin Ismail bin Amir, dan juga Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, dan masih banyak yang lain. Bagaimana mereka dahulu mendapatkan gangguan, mereka itu dihinakan, direndahkan, bahkan di antara mereka ada di penjara, bahkan ada yang dibunuh. Nah, itu perjuangan membela agama Allah. Tetapi perlakuan yang mereka dapat, yang mereka terima, yang mereka dapat itu ya tidak mensurutkan mereka dalam membela agama Allah. Ya, dan Allah janjikan mereka nanti akan ditolong. Tidak di dunia ini, nanti di hari kiamat atau di alam kubur mereka ditolong dari kesusahan dan kesulitan apa yang ada di alam kubur atau nanti di hari kiamat, yaitu kesulitan-kesulitan ya dari neraka. Itulah mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran. Ya, kalau kita tidak ditolong di sini, ya nanti di yaumil kiamah. Ya, karena Allah berjanji akan menolong mereka. Kemudian juga di sini dalam kitab Al-Firqatun Najiyah kita lanjutkan penjelasannya. Qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnul Mubarak ya rahimahullah, hum mereka yang namanya Taifah Mansurah ini menurutku di sisiku mereka adalah ashabul hadis, mereka adalah ashabul hadis, yaitu orang-orang yang mereka itu mempelajari, mereka yang menghafal, mereka yang menyebarluaskan, mereka yang mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang menghabiskan waktu mereka itu adalah untuk mencari, menghafal, mengumpulkan hadis-hadis Nabi serta mengamalkannya. Itu menurut Ibnu Mubarak. Ini katakan Taifah Mansurah adalah itu terlebih dahulu, yaitu adalah ashabul hadis. Kemudian berkata wa qala Al-Bukhari, qala Ali ibnu Al-Madini hum ashabul hadis. Berkata Imam Bukhari, berkata Ali bin Al-Madini, hum mereka yang dikatakan Taifah Mansurah itu
mereka adalah ashabul hadis. Mereka adalah ashabul hadis, yaitu orang-orang yang mencari, mengumpulkan, menghafal, menyebarluaskan dan mengamalkan hadis. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ilam takun hadhihi ta'ifah al-mansurah ashabul hadis fala adri manhum. Ya, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ilam takun, ya jika bukan hadhihi ta'ifah mansurah, jikalau bukan ta'ifah mansurah ini adalah ashabul hadis, fala adri, aku tidak tahu lagi man siapakah mereka. Jadi kalau yang dikatakan ta'ifah mansurah ini, kalau bukan ashabul hadis, aku nggak tahu lagi siapa mereka. Jadi artinya penegasan oleh Imam Ahmad di sini bahwa yang dikatakan sebagai ta'ifah mansurah itu adalah ashabul hadis. Makanya kita tidak boleh meremehkan jerih payah mereka. Kita tidak boleh mandang enteng yaitu perbuatan mereka dalam mengumpulkan, dalam menghimpun, ya di dalam mencari, menyebarluaskan hadis. Saya kadang-kadang terkagum-kagum dengan orang yang menjadi kolektor satu benda misalnya, ya benda-benda antik misalnya. Kita lihat ya di televisi bagaimana mereka mengumpulkan ini itu, kita wah hebat betul tuh orang mengumpulkan ini mengumpulkan itu. Nah coba kita terkagum dengan orang yang mengoleksi ya masalah-masalah dunia, padahal tidak ada faedahnya buat orang lain. Tapi ketika kita tahu ya bahwa ashabul hadis itu berjalan jauh, ya tidak seperti zaman sekarang ada kendaraan cepat, ada pesawat. Zaman dulu mungkin jalan kaki, berkendaraan kuda atau unta, menempuh jalan ya yang panjang berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Tetapi kita meremehkannya, tapi kita menganggap enteng ashabul hadis, belum lagi menghafalnya. Makanya kenapa sekarang banyak orang-orang akliyun, orang-orang yang lebih mendahulukan akal, banyak orang-orang yang menggunakan logika, karena mereka malas mencari hadis, mereka malas menghafal hadis, mereka malas membahas hadis itu ya dari satu buku ke buku yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain, ya karena mereka tidak punya referensi bukunya barangkali, makanya mereka memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu sesuai dengan akalnya. Itu bahayanya akal, ya. Mereka nggak mampu menghafal, mereka tidak mampu menelaah, ya maka mereka menggunakan akal. Beda dengan ahli hadis, ya. Untuk mengumpulkan hadis saja membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan perjalanan yang sangat jauh, coba. Dan kita sayangnya umat Islam menganggap remeh, menganggap enteng. Ya bahkan lebih disibukkan dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Nah itu, jadi dengan perkataan Ibnu Barak, Imam Bukhari, Imam Ahmad, bahwa yang dikatakan at-ta'ifah mansurah itu salah satunya adalah ashabul hadis. Yaqulu, berkata al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yukhatibu, ya dia berbicara kepada al-Imam Ahmad, berkata kepada Imam Ahmad, ya rahimahullah, ya Imam Ahmad ini adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i kepada muridnya Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadisi minni. Kamu wahai Imam Ahmad lebih memahami bil hadisi tentang hadis minni daripada saya. Itu pengakuan seorang guru yang tawadhu kepada muridnya. Kamu wahai Imam Ahmad lebih mengerti, lebih memahami, lebih berilmu tentang hadis daripada saya. Fa idza ja'akumul hadis. Jadi apabila telah datang kepadamu satu hadis sahihan yang sahih, fa'alimuni bihi, maka beritahukan saya tentang hadis itu. Jangan sungkan untuk menyampaikan hadis yang sahih itu kepada saya. Walaupun saya adalah gurumu, sampaikan hadis itu ya kepada saya, hatta azhaba ilai, supaya aku pun dapat berpegang kepada hadis tersebut. Sawa'an kana hijazian, sama saja apakah hadis itu dari Hijaz, am Kufian atau dari Kufah, am Basorian atau apakah hadis itu dari Basrah. Itulah kehebatan, ketawaduan seorang Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana dia mengakui keilmuan Imam Ahmad dalam masalah hadis.
Dia berpesan, kalau nanti datang kepada kamu atau kamu telah mendapatkan satu hadis yang belum sampai ke saya, hadis itu sahih, sampaikan ke saya, supaya aku juga dapat berpegang kepada hadis tersebut. Ya terserah apakah hadis itu kamu dapat dari Hijaz, atau dari Kufah, atau dari Basrah, sampaikan kepada saya. Nah inilah bisa kita lihat bagaimana para ashabul hadis, para tokoh-tokoh ilmu hadis, ya seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka saling bertukar masalah-masalah hadis, dan tidak ada persaingan yang buruk di antara mereka, tidak. Makanya wajar kalau kita lihat perjuangan, apalagi kalau kita baca kitab-kitab manakib atau keutamaan para ahli hadis, kita lihat keluar biasaan mereka dalam mengumpulkan, menghimpun, menghafal, kemudian menyebarluaskan hadis kepada kaum muslimin. Maka wajar bahwa yang namanya Thaifah Mansurah yang pertama-tama itu adalah ashabul hadis, karena mereka ada orang yang paling berjasa, orang yang paling mendatangkan faidah untuk umat Islam ini. Karena tanpa mereka mungkin hadis-hadis ini tidak akan sampai kepada kita, tidak akan tersebar luas, mungkin tidak akan sampai kepada kita kitab Sahih Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, kemudian Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Musnad Al-Humaidi, kemudian lagi Sunan Ad-Darimi, dan seterusnya. Berapa banyak hadis-hadis yang sudah dikumpulkan oleh para ahli hadis, dan kita tinggal membacanya. Tinggal kemauan kita untuk membaca tanpa harus kita pergi ke tempat para ahli hadis itu berasal, tidak perlu. Dan bahkan sekarang dimudahkan lagi dengan yang namanya internet. Kita tinggal duduk manis, kita tinggal buka, kita bisa googling, kita bisa tinggal cari, searching, bisa cari itu. Tapi itu juga malas kita, karena kita lebih disibukkan mencari info-info masalah dunia, masalah politik, masalah ghibah, masalah keburukan B, itu yang kita googling setiap hari. Yang kita sibukkan itu dengan itu, bukan mempelajari hadis. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan At-Thaifah Mansurah? Pengen masuk info pengen masuk Thaifah Mansurah, tapi bukan disibukkan dengan mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kita tiap hari hanya disibukkan dengan debat sana debat sini, mempersoalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya buat kita di dunia, apalagi kelak di hari kiamat. Maka dengan sebab ini, marilah saudara-saudaraku, letakkan diri kita sebagai Thaifah Mansurah. Kalau toh kita bukan sebagai ahli hadis, karena memang kita tidak menghafal, karena kita tidak berusaha keras untuk mendapatkan hadis, dan kita juga lemah dalam menyampaikan hadis, minimal kita mengakui yaitu profesionalis mereka dalam mencari hadis. Kita akui mereka, kita pelajari peninggalan-peninggalan mereka, yang kemudian kita pahami, kita amalkan apa yang telah mereka kumpulkan, yang mereka telah himpun, yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita juga bisa termasuk daripada Al-Firqah An-Najiyah, dan kemudian masuk dalam Thaifah Al-Mansurah. Mudah-mudahan. Jadi untuk pembahasan ini bisa dilanjut lagi nanti dalam sesi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sementara di sini bisa memberikan faedah, bisa memberikan manfaat, khususnya bagi yang ingin mengenal apa itu Thaifah Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia atau nanti di alam barzah, di alam kubur, atau nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan ini bisa berfaedah untuk saya, keluarga besar saya, dan seluruh daripada kaum muslimin. Dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك